Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud berpelajaran 1. Setiap hari terjadi perubahan di alam sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Coba perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Ayo sama-sama kita membaca tentang bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara, Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Lalu, untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Lalu, setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di atas tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat yodium dan dikirim ke daerah-daerah. Ayo bercerita. Perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Mari sama-sama kita perhatikan ada cerita bergambar berikut ini. Terdapat 4 buah gambar yang akan kita jadikan sebagai bahan cerita untuk pembuatan garam. Yang pertama adalah di pinggir pantai, petani menyiapkan petak-petak tambak. Selanjutnya, tambak diisi air laut, lalu air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Kemudian, setelah sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Lalu, garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah yodium dan dikirim ke daerah lain. Materi berikutnya yaitu asiknya membuat gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah untuk membuatnya. Sambil membuat gulali, kita akan mencermati perubahan wujud yang terjadi. Di saat membuat gulali, maka kita perhatikan bentuk perubahannya nanti itu. Sementara alat dan bahan pertama 500 gram gula pasir, 250 ml air matang, pewarna makanan, dan tusuk sati. Lalu bagaimana cara membuatnya? Perhatikan baik-baik. Pertama-tama, campurkan 500 gram gula pasir dengan 200 ml air matang. Kemudian, tambahkan pewarna jika diperlukan.
Kemudian kedua, aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian panaskan air di atas api yang sedang. Lalu yang ketiga, aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Lalu jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu suka. Setelah menyimak tentang pembuatan gulali, maka kita akan mencermati tentang perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali. Yang pertama, perubahan wujud yang terjadi yaitu mencair. Adapun peristiwa di saat gula dicampur air. Lalu yang kedua, yaitu perubahan wujud yang terjadi adalah menguap ketika air mendidih. Adapun yang ketiga yaitu membeku ketika adonan mulai mengental. Lalu materi berikutnya yaitu sikap bersatu. Sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu dan saling melengkapi tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun contoh daripada sikap bersatu adalah satu, saling menghargai pendapat dan peran yang beragam, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, juga saling menghargai keberagaman suku, bangsa, dan budaya, tidak merendahkan adat istiadat lain, lalu menghormati tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi sendiri. Nah anak-anak, inilah materi-materi pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Dan hari ini kita tidak ada tugas.